Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita setiap Selasa ini adalah berhubungan dengan fikih ibadah, yang mana diawali pada hari ini kami ingin menjelaskan tentang toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Namun dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita perlu suci fisik dan juga suci batin kita. Karena suci batin inilah yang akan mengiringi kita untuk semangat, untuk terus, untuk tidak pernah berhenti untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makanya dalam kitab-kitab fikih selalu setiap sub ibadah itu pasti diawali dengan rukunnya itu dengan niat. Karena niat itu bagian dari suci batin. Kenapa perlu Bapak Ibu niat itu? Karena itu yang mendorong kita. Kita melakukan ibadah ini karena siapa? Misalnya kita ke masjid, kenapa kita ke masjid? Oh, karena masjidnya besar, berarti tidak sempurna ibadah kita. Kenapa? Niatnya keliru. Tapi kenapa kita ke masjid? Karena Allah. Kenapa Bapak masjid sana sholat? Karena Allah. Kenapa ke musola ini? Karena Allah. Karena itulah pentingnya niat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW pada saat hijrah itu mengeluarkan sebuah hadis. Kalau di dalam istilah ilmu hadisnya asbabul wurud hadis. Keluarlah hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu yusibuha au imrati yankihuha ila ma hajaru ilaih. Segala amal perbuatan itu mesti ada niat. Pasti orang punya rencana. Dan orang akan dinilai itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diterima Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, atau karena wanita ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini keluar ketika Rasul hijrah. Di antara orang-orang yang ikut hijrah itu, ada anak muda, ada pengusaha. Yang pengusaha ngobrol dengan pengusaha, ayo kita ikut hijrah. Karena di Madinah adalah sumber bahan baku yang banyak, karena di sana daerah pertanian. Jadi kalau barangnya banyak nanti kita jual ke Mekah. Lalu ada anak muda, ayo kita hijrah. Di Madinah wanitanya cantik-cantik, nanti kita cari jodoh di sana. Rasul mendengar ini lalu mengeluarkan hadis ini. Setelah itu apa? Tajdidun niat, semuanya memperbaharui niatnya. Nah, kalau kita lihat peristiwa ini Bapak Ibu, begitulah pentingnya niat. Dan di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian. Allah juga yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Maka dalam kehidupan ini kita diuji. Dan ternyata salah satu ujian itu untuk membaguskan amal kita ada dua syaratnya. Pertama khalisan, niat ikhlas. Yang kedua, perbuatan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah.
Maka berkaitan dengan ibadah, itulah dia pentingnya Bapak Ibu, kita memahami dua hal tentang taharah ini. Suci batin kita, sehingga kita melaksanakannya karena Allah. Kemudian, perbuatan kita juga, itu sesuai dengan perintah Allah. Kita kan berwudu nih Pak. Mau sholat itu berwudu dulu. Kenapa kita berwudu? Karena diperintahkan Allah dan Rasulnya. La salata bi tahirin, tidak sah salat kalau tak suci. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian ingin menegakkan salat, basuhlah muka kalian. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan basuhlah tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap sebagian kepalamu. Kemudian apa lagi? Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu hingga mata kaki. Maka dari sini keluarlah rukun salat. Maka tadi sudah niat wudu, nawaitul wudu'a li istibahati shalah lillahi ta'ala. Itu niat kita, kemudian basuh muka. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, muka kita itu mana? Kan gitu. Apa yang disebut muka? Muka itu ada definisinya, Pak. Oh, muka itu ini. Nah, bagaimana kalau orang yang bertanya itu orang buta sama kita? Pak, saya ini nggak melihat, saya mau berwudu. Muka saya yang mana? Atau muka itu mana yang harus dibasuh gitu? Yang ini kita bilang, nampak sama dia? Tidak. Maka ada definisinya Bapak Ibu. Muka itu kalau dalam fikih Imam Syafi'i, itu bisa terdapat dalam kitab Matan Takrib yang tipis, kitab dasarnya fikih, bahkan sampai kitab Al-Bajuri. Jadi yang disebut muka, pertama tempat tumbuh rambut, sudut telinga, kemudian dagu. Kalau dalam kitab itu disebut tempat tumbuh jenggot. Ternyata kan yang berjenggot laki-laki. Gimana perempuan berwudu kan itu? Maka disebut dagu. Jadi inilah yang harus basah, Pak. Harus basah muka kita. Bagaimana kalau orang yang tak punya rambut? Bukan berarti mukanya sampai ke belakang, karena tumbuh rambutnya di belakang misalnya. Tapi tetap di sini, Pak. Inilah dia muka. Itu yang harus basah. Karena kalau tidak sah wudu kita. Makanya tadi kalau dengan niat kita mampu memahami niat tadi karena Allah, maka wudu kita pun tenang. Kita ingin bagaimana wudu kita itu diterima Allah. Kemudian membasuh tangan sampai siku. Ini dasar kita mau sholat. Saya yakin setiap hari kita melakukannya. Yang paling penting bagaimana penegasan kita melaksanakan itu dengan tertib, dengan tenang. Itminan, tenang ya. Jadi sampai siku. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Mengusap ya. Atau menyapu sebagian kepala, bukan membasuh. Menyapu atau mengusap. Maka ini berbeda pendapat para ulama. Kalau Imam Hanafi itu kan sebagian itu seperempat kepala. Jadi yang basuh itu kepala ya Pak, bukan rambut. Kepala. Namun di atas ini kan ada tempat tumbuh rambut. Kemudian kalau Imam Syafi'i minimal yang kena itu 3 helai tempat tumbuh rambut, itu sudah sah sebagian kepalanya. Maka dan termasuk ulama lain itu hampir mirip dia. Ada yang 3/4 harus basah seperti Imam Malik, itu gurunya Imam Syafi'i. Kemudian ada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nah, maka disunnahkan kita mengusap seluruhnya. Disunnahkan, Pak. Mengusap seluruhnya. Jadi caranya taruh tangan kita di sini, ditarik sampai ke belakang. Kemudian tarik lagi ke depan. Itu sempurnanya. Artinya apa? Seluruh ulama itu bisa tercover. Intinya Bapak Ibu sesuai dengan ayat tadi, mengusap sebagian kepala atau menyapu sebagian kepala, bukan membasuh. Maka ini diperhatikan, mana tahu anak-anak kita berwudu, mau sholat, atau ada kita sedang berwudu, kawan sebelah, dia siram rambutnya, maka tak sesuai dengan perintah. Niatnya udah bagus, tapi caranya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Rukun wudu itu membasuh kaki hingga mata kaki. Ini mata kaki. Dan di masa Rasulullah, ada sahabat Nabi, Abu Hurairah, beliau baru saja masuk Islam, bersyahadat, kemudian diajari sholat, wudu, dia usap
dia basuh kakinya sampai ke betis. Rasul lihat. Dia sampaikan sama Nabi. Bagaimana ini Rasulullah? Itu khair, terbaik. Jadi kalau dilebihkan, terbaik, Pak. Termasuk membasuh tangan sampai siku, sampai ke pergelangan. Itu terbaik. Tidak dipermasalahkan. Yang tidak boleh itu kurang. Nah, jadi Bapak Ibu makan Allah, toharoh ini adalah dasar kita untuk diterima atau tidaknya sholat kita. Nanti dalam toharoh ini kan ada pembahasan tadi bersuci, nanti ada bahas najis, ada bahas hadas, dan seterusnya. Nah, untuk pertemuan kita ini, kita awali dengan pengantar toharoh, dan salah satu yang kita laksanakan adalah berwudu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, niat kita selalu karena Allah, agar amal kita diterima, niatlah karena Allah, bukan karena yang lain. Setiap yang kita lakukan mesti karena Allah. Kemudian jangan pernah berhenti kita mencari tahu apa saja Allah perintahkan. Supaya apa? Niat dalam pikiran kita dengan amalan kita terus nyambung dia. Terus sinergi dia. Sehingga niatnya ikhlas, perbuatannya pun dicintai Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, semua kita selalu niatnya ikhlas. Dan mudah-mudahan amal kita senantiasa diterima Allah. Dan mudah-mudahan lagi setiap amal perbuatan kita selalu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.